Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali cerita novel Gagak Lumayung, buku edisi pertama yang berjudul Prahara di Dalam Istana Pajajaran. Dalam episode sebelumnya, Pangeran Walangsungsang yang telah berhasil mengelabui Rakesor Soreang lalu melanjutkan perjalanannya. Cerita dilanjut. Beliau terus berlari menyelusuri jalan setapak menuju puncak Gunung Cermai. Sengaja kali ini perjalanannya diperlambat agar sampai di sana memasuki waktu malam. Beliau berharap orang-orang Benujan tidak dalam kondisi bersatu padu, sehingga mudah untuk menghancurkan kekuatannya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit berganti warna menjadi pekat dan rembulan perlahan menampakkan jati dirinya di ujung timur. Sinar temaram kian terlihat, membias bumi dan dedaunan. Malam yang begitu sunyi menjadikan seorang putra mahkota Pajajaran kian leluasa mengawasi seluruh areal kaki Gunung Cermai. Sorot matanya sangat tajam mengawasi setiap pergerakan yang ada. Terlihat beberapa anak buah Jin Mandit yang sedang bertugas jaga. Mereka mondar-mandir di pintu perbatasan Cikaraja. Pangeran Walangsungsang yang sedari tadi memakai baju rakyat jelata kini berganti dengan pakaian panglima istana yang diselipkan di perutnya sejak dari keberangkatan istana raja. Beliau sengaja tidak memakai baju kebesaran putra mahkota untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dengan satu panglima perang yang ditugaskan mampu memporak-porandakan kekuatan lawan. Malam semakin larut, Pangeran Walangsungsang terus memasuki areal pertahanan. Satu persatu penjaga Bukit Gunung Cermai bisa dilumpuhkan dengan mudah. Beliau merangsak masuk menuju pintu utama Argalingga. Berhenti! Tiba-tiba dari balik kayu pengintai yang berbentuk mercusuar, seorang penjaga membunyikan kentongan sambil tidak henti-hentinya berkata keras. Penyusup dari Pajajaran. Ada penyusup dari Pajajaran. Mendengar bunyi kentongan terus ditabuh membuat penjaga area lain silih berganti membunyikannya. Suara-suara kentongan saling bersahutan dan semakin terdengar di seluruh antero Gunung Cermai. Kabar adanya penyusup masuk, Ratu Lelembut Bungkaleng selaku panglima tertinggi perguruan Benujan mulai mewaspadai adanya serangan mendadak. Ia langsung menyuruh anak buahnya agar menyisir tempat yang dianggap vital. Kekalutan Ratu Lembut Bungkaleng semakin tampak setelah mendapat info dari anak buah bahwa para tetua Benujan tidak semuanya lagi berada di puncak. Namun di balik ketiadaan para tetua Benujan, Ratu Lelembut Bungkaleng sedikit lega. Pasalnya
ia mendapat kabar bahwa jin Mandit yang bertempat tinggal paling atas di lereng kawah gunung, beliau sudah dulu diberitahu akan adanya penyusup masuk. Rata-rata mereka sedang di perguruannya masing-masing, kecuali di saat ada panggilan resmi atau mengadakan pertemuan khususnya di puncak Cermai. Sadar keberadaannya telah diketahui prajurit Benujan, Pangeran Walangsungsang buru-buru mencari tempat sunyi dan mulai memusatkan diri dengan duduk bersila. Kedua tangannya disilangkan ke depan, mulutnya beberapa kali membaca mantra. Tidak selang beberapa lama satu persatu tubuhnya menjadi banyak. Malam itu Pangeran Walangsungsang ingin membuat gaduh seluruh kelompok Benujan. Beliau sengaja mengeluarkan ilmu wajah Sewu, ilmu yang bisa berubah wujud menjadi 1000 banyaknya. Kini dengan 1000 prajurit Pajajaran bersenjata lengkap, mereka mulai menerobos masuk. Melihat prajurit yang begitu banyak, pasukan Benujan mulai kalang kabut. Mereka tidak menyangka datangnya serangan mendadak. Puncak Gunung Cermai yang sebelumnya tenang kini mulai gaduh. Beberapa penjaga dan pasukan lain tidak mampu menahan gempuran yang dilancarkan pasukan istana. Merasa kalah jumlah, kelompok Benujan akhirnya berlarian menyelamatkan diri masing-masing menuju puncak Gunung Cermai. Di atas puncak, Ratu Lelembut Bungkaleng sudah mempersiapkan diri dengan 1100 bala tentara yang terdiri dari bangsa jin dan siluman. Wajah mereka terlihat garang dan sangat menyeramkan. Gada dan tulang raksasa yang diambil dari binatang gajah tergenggam erat di tangan masing-masing.